Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono hari ini menghadiri retret Kadin Indonesia. AHY berpesan kepada para peserta agar bisa memahami peluang pembangunan hingga 10 tahun ke depan. Padahal kontribusi dalam retret yang digelar di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah, Menko AHY menyampaikan Kadin Indonesia memiliki kapasitas untuk menghadirkan investasi serta peluang pembangunan di Indonesia. Sementara itu, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakri, menyatakan kesiapannya untuk berkontribusi mewujudkan agenda prioritas nasional. Saya bersuka cita kembali ke alma mater, Akademi Militer, Lembah Tidar, yang selalu penuh dengan kenangan. Semangatnya adalah bagaimana pemerintahan hari ini yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto bermitra dengan Kadin dan seluruh stakeholders lainnya ingin sama-sama mewujudkan agenda prioritas nasional. Kita ingin ekonomi kita tumbuh tinggi, kesejahteraan semakin merata di seluruh tanah air, terutama juga kita bisa mencapai swasembada pangan, energi, air, sekaligus meningkatkan kualitas manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Infrastruktur menjadi sangat penting dan bahkan tentunya menjadi tulang punggung dari setiap pertumbuhan dan pembangunan. Oleh karena itu, saya tadi sesuai dengan amanah yang saya jalankan hari ini, tentunya menyampaikan kepada para peserta, para pengurus Kadin untuk bisa memahami apa saja yang bisa menjadi peluang untuk pembangunan infrastruktur dan kewilayahan 5-10 tahun ke depan ini. Pak Menko bahwa fokus daripada Kadin ialah bagaimana meningkatkan daya saing. Dan untuk daya saing itu dibutuhkan infrastruktur yang sangat kuat yang dibawa koordinasi Pak Menko. Nah, kami melihat dengan infrastruktur yang baik tentu kita bisa mendorong perdagangan, investasi untuk lebih banyak lagi. Yang tentunya selamat kepada pemerintah. Di sini ada Pak Menko mewakilkan pemerintah, bisa Q2 5,12%, luar biasa. Dan juga ujungnya semua ini untuk kesejahteraan masyarakat luas, yaitu tenaga kerja. Nah, kami melihat upaya pemerintah luar biasa dengan membangun infrastruktur dan juga dialog perdagangan yang sukses, dan tentu tugas dari Kadin untuk mengisi dengan meningkatkan kapasitas. Sekali lagi dengan infrastruktur yang baik, dan bahkan infrastruktur itu pun merupakan suatu lahan investasi yang baik untuk ditekuni. Rendahnya gaji guru dan dosen kerap menjadi sorotan publik. Di depan akademisi di ITB, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui kurangnya penghargaan terhadap profesi guru dan dosen. Gaji dan kesejahteraan guru dan dosen di Indonesia terus menjadi sorotan. Saat ini rata-rata gaji dosen perguruan tinggi negeri PTN di Indonesia senilai 1,3 kali besaran upah minimum provinsi atau setara dengan 143 kg beras. Pemerintah pun mengakui gaji guru dan dosen yang layak masih menjadi tantangan. Kita tahu bahwa intelektualitas dan kepandaian maupun kemampuan untuk meraih prestasi itu bukan masalah azas sama rata sama rasa. Begitu jadi dosen, kemudian punya hak privilege untuk mendapatkan tunjangan. Dosen juga harus diukur kinerjanya. Banyak di media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Saat ini total anggaran untuk pendidikan mencapai 724,3 triliun rupiah. Anggaran ini dialokasikan untuk 5 program utama, yaitu Kartu Indonesia Pintar untuk 1,1 juta mahasiswa, Program Indonesia Pintar untuk 20,4 juta siswa, 9,1 juta siswa yang menerima bantuan operasional sekolah. 197 PTN juga mendapatkan bantuan operasional perguruan tinggi negeri. 36.000 mahasiswa menerima beasiswa LPDP. Tim Liputan iNews melaporkan. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mencium adanya transaksi judi online dalam dompet digital atau e-wallet. PPATK membuka peluang memblokir e-wallet yang terindikasi terlibat tindak pidana.
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK membuka peluang memblokir dompet digital atau e-wallet. Kabar ini menuai sorotan warganet. Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menegaskan PPATK dapat memblokir e-wallet atau dompet digital dalam situasi tertentu. Namun sifatnya berupa penindakan atas suatu kasus. Di antaranya, resiko e-wallet sebagai rekening penampung deposit judi online. Mekanisme ini tentu berbeda dengan kebijakan sebelumnya yang menyasar rekening dormant atau tidak aktif. Sementara itu sebelumnya PPATK memblokir 122 juta rekening dormant atau rekening yang tidak menunjukkan aktivitas transaksi selama 3 bulan lebih dari 105 bank. Kini, seluruh rekening itu telah dibuka kembali. Menurut PPATK, akibat pemblokiran rekening, transaksi judol menurun hingga minus 70%, yakni dari 5 triliun rupiah menjadi 1 triliun rupiah. WHO mencatat 99 orang tewas akibat malnutrisi di Gaza, 29 diantaranya merupakan balita. Informasi lengkapnya usai jeda berikut. Kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. Saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story di Sindo News TV. Padahal polisi merasa katanya ya sudah maksimal. Ternyata masih banyak yang celah-celah yang menimbulkan tanda tanya. Pasti patut diduga dia tuh kena suatu tekanan yang peristiwa yang sehingga menimbulkan beban dia tuh sangat berat gitu. Tetapi dengan pengurangan itu menimbulkan kecurigaan. Kemarin sudah merupakan penjelasan yang paling lengkap. Apapun yang akan dituntut oleh orang ya, sepanjang itu hanya untuk mencari kebenaran itu bisa saja dilakukan. One on One, Sabtu pukul 7 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV. Isu terhangat sepekan terakhir. Ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo menduga ada agenda politik besar. Polisi merilis merek beras premium yang diduga diambil. Rangkuman berita viral. Sekolah rakyat gratis sangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah. Sopir truk di Subang, Jawa Barat melakukan aksi mogok kerja. Temukan semua informasinya di Top Issue setiap Sabtu dan Minggu di Sindo News TV. Program berita teraktual prime time Anda. Presiden Republik Indonesia tiba di Brussel, Belgia pada gaduh ijazah palsu milik rekening penerima bansos terindikasi judi online. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Muhammad Riza Khalid jadi salah satu tersangka olah tempat kejadian perkara kasus tewasnya diplomat. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Ragam peristiwa terjadi di banyak tempat. Menelantarkan bayi berusia 3 bulan. Ditemukan narkoba di dalam rumah. Menabrak tiang pipa milik perusahaan minyak dan gas asing. Mengabarkan secara update dan faktual. Warga pun ramai-ramai berjibaku mengevakuasi mobil. Harus menyeberangi sungai Cikaso. Yang menampilkan sejumlah alat yang rusak. Setelah nekat meracik obat. Sindo Files, setiap Senin sampai Jumat jam 6 sore di Sindo News TV.